Selamat sore Ibu Tirsanika, apa kabarnya? Selamat sore, puji Tuhan, kabar baik. Iya, lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk mempersiapkan acara perlombaan dalam rangka ulang tahun Amazing Ministry. Oke, nah kita sebentar lagi akan melakukan sesi coaching selama 10 menit ke depan. Apakah sudah siap? Ya, saya siap. Oke. Nah, saya eh, di akhir sesi coaching ini, apa yang ingin Ibu capai? Karena sekarang lagi mempersiapkan ini ya, acara kompetisi perlombaan Amazing 2021. Jadi yang ingin dicapai yaitu kesuksesan sebuah acara dan kelancaran sebuah acara yang lagi dipersiapkan. Berarti yang ingin dicapai adalah kelancaran dan kesuksesan sebuah acara. Kalau boleh tahu, acaranya apa? Acaranya itu dalam bentuk perlombaan, yaitu ada lomba menyanyi, ada lomba mewarnai, ada juga lomba foto, ada juga lomba khotbah, dan ini kebetulan berbau tentang kerohanian. Berarti kesuksesan acara lomba ya, lomba, baik itu pokoknya lomba ya, ada lomba foto, ada lomba nyanyi dan sebagainya. Nah, kapan rencana ini akan dilakukan? Rencananya akan dilakukan pada akhir November 2021, tepatnya tanggal 20. Perlombaan ini akan direncanakan pada tanggal tersebut, dan ada beberapa perlombaan yang secara online dan ada perlombaan yang secara onsite, tapi tetap dengan melakukan prokes, tetap pakai masker dan jaga jarak. Oke, baiklah, berarti dilakukan di akhir November. Nah, bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kepada kesuksesan acara tersebut? Sejauh ini langkah-langkah yang kita lakukan pertama terlebih dahulu yaitu diskusi secara matang, lalu kita membuat draft-draftnya ya, atau membuat hal-hal apa yang perlu kita lakukan pertama kali dengan perlombaan-perlombaan itu. Dan pasti pertama kali langkah yang akan dilakukan yaitu membuat brosur atau flyers yang akan dibagikan secara media online ataupun secara berbentuk fisik ke gereja-gereja yang akan dibagikan. Jadi langkah pertama itu mempublikasikan acara yang kita buat ini sehingga orang banyak yang tahu, dan kerinduan kita ya banyak juga yang mendaftar. Iya. Oh, berarti pertama adalah membuat draft ya, membuat brosur dan membagikan ke gereja-gereja supaya banyak yang mendaftar ya. Ke media sosial juga, media sosial juga ya, di-share ya. Benar. Nah, apa saja action plan yang akan dilakukan? Apalagi action plan yang akan dilakukan yaitu pasti semua tim terlibat. Action plan yang kita rencanakan bahwa ketika kita mengupload flyers ini ke media sosial, jadi semua tim juga ikut membagikan, men-share ke media sosial mereka dan membagikan ke grup mereka. Itu dalam kalau secara online ya. Tapi kalau secara tetap onsite, kita akan membagikan undangan-undangan ke gereja agar dari gereja mereka, anak-anak, remaja atau pemuda mereka ikut berpartisipasi untuk acara yang akan kita selenggarakan di akhir November 2021 ini. Selain itu, adakah action plan yang lain? Action plan yang lain yaitu sudah pasti ada. Setelah kita membagikan, pasti kita juga mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan di dalam perlombaan yang sudah kita rencanakan ini. Misalnya mungkin kita cari sponsor, atau mungkin kita dengan membuat bazar, atau mungkin kita melakukan sesuatu agar dana-dana yang dibutuhkan itu tercukupi. Jadi selain kita mempublikasikan, kita juga kerjasama tim untuk untuk dana yang dibutuhkan kita bazar kah, atau menjual sesuatu untuk dana yang kita butuhkan. Berarti action plan lainnya ya dilakukan bazar tadi ya. Terus dibikin selain bazar itu mencari dana ya, mungkin dana mungkin ke donatur ya selain bazar ya. Nah jadi atau action plan lainnya ya. Dan apa gejala yang dihadapi pada saat ini dengan planning yang sedang direncanakan? Gejala yang dihadapi saat ini mungkin satu pasti ada, yaitu karena di masa pandemi ini kan masih ada rasa khawatir yang masih timbul dari setiap orang bahwa ini kan acaranya seperti akan ramai,
Tapi Ya. kita mencoba untuk membuat acara ini agar tidak terjadi kerumunan dengan melakukan ini, waktunya contohnya begini, kapan mewarnai, mungkin pagi, setelah mereka mewarnai mereka pulang, lalu setelah itu lanjut ke perlombaan selanjutnya. Jadi gejala-gejala yang dihadapi itu yang meyakinkan orang-orang bahwa di dalam acara ini bakalan tidak terjadi kerumunan, karena itu kan juga menyebabkan ini ya sorotan nanti kalau kita berkerumun. Nah, bagaimana cara menjalankan action plan tadi, Bu? Ya, contohnya action plan tadi kan mengupload, menyuruh tim, membagikannya. Bagaimana menjalankannya? Selain terus membuat bazar gitu. Iya, menjalankannya sudah pasti setiap hari kita akan mempublikasikan flyers itu ke media sosial, membagikannya ke grup-grup, dan membagikannya ke teman-teman melalui mungkin WhatsApp, melalui Telegram. Jadi cara menjalankannya itu tim. Jadi semua tim setiap pagi wajib ya terus mengingatkan atau ada tetangga atau ada di lingkungan gereja masing-masing agar terus mengingatkan bahwa ada acara perlombaan di bulan November, akhir November. Jadi cara menjalankannya itu ya kita harus semangat, kita harus energik agar acara yang kita buat ini sukses. Begitulah kira-kira. Berarti menjalankannya harus punya semangat ya, terus Telegram, di Facebook begitu ya Bu ya, supaya mereka melihat dan Ibu melakukannya dengan bergembira dan bersukacita ya, semangat yang pastinya. Iya. Nah, bagaimana caranya memonitor action plan tersebut? Cara memonitornya itu ya begitu tadi, setiap hari kita harus saling mengingatkan di grup. Kita kan punya panitia, punya grup ya. Jadi setiap hari kita harus mengingatkan di grup apa yang sudah dilakukan hari ini, apakah sudah membagikan tayangan atau sudah mempublikasikan flyer. Jadi setiap hari kita saling mengingatkan. Jadi dengan cara seperti itulah memonitornya. Jadi semua tim merasa saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi caranya seperti itu aja. Berarti bertanya juga ya bagaimana monitorannya, apakah sudah dimasukin, bagaimana respon orang soal di-upload ya, bagaimana respon, apakah ada yang mendaftar begitu ya Bu ya? Benar, iya. Terima kasih. Nah, bagaimana alat ya, apa alat dan bahan yang diperlukan? Di dalam perlombaan pasti banyak alat bahan yang diperlukan ya. Contohnya seperti lomba menyanyi, itu kita pasti butuh sound system. Kalau kita lomba mewarnai, butuh kertas bahan untuk mewarnai, dan pasti alat-alat itu yang sangat diperlukan di dalam perlombaan. Contohnya kursi untuk tamu yang akan menunggu, lalu kita mungkin juga akan menyediakan hand sanitizer, kita juga akan menyediakan masker bagi mereka yang tidak pakai masker. Jadi itu alat-alat yang sangat diperlukan di dalam penyelenggaraan acara ini. Sangat banyak alat, sangat banyak bahan yang diperlukan. Jadi kita harus catat satu persatu agar tidak ada yang ketinggalan. Mana caranya Ibu mengevaluasi action plan tersebut? Mengevaluasi action plan itu dengan caranya kita mencoba di dalam daftar yang sudah kita sama-sama buat, kita coba checklist mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum dikerjakan, di mana kendala-kendala yang sedang dihadapi, bagaimana cara menghadapinya. Jadi mengevaluasinya ya walaupun tidak setiap hari bisa secara langsung dengan panitia, tetapi minimal dari WhatsApp yang sudah dibuat kita bisa saling mengevaluasi satu sama lain. Berarti membuat catatan checklist ya, semua bahan yang. Nah, apakah hambatan ya dan rintangan yang mungkin muncul? Sejauh ini kita terus berdoa, mungkin hambatannya itu mungkin cuaca atau mungkin para peserta. Ini kan kita masih wanti-wanti dengan para peserta ada atau tidak ya minat mereka. Rintangannya mungkin itu tadi, mereka masih wanti-wanti juga dengan masa pandemi seperti ini. Jadi itu adalah hambatan, rintangan yang mungkin muncul di saat kita menyelenggarakan, di samping dana yang kita butuhkan. Nah, bagaimana mengatasinya, Bu? Mengatasinya, ya betul, mengatasinya yaitu kita kalau secara bisa bertemu dengan para peserta, kita akan terus akan terus mengatakan kepada mereka bahwa kita akan terus sesuai dengan protokol kesehatan, dan waktunya juga tidak berbarengan dari satu lomba ke lomba yang lain, dan mungkin mengatasi di dalam dana yang kita butuhkan, yaitu seperti tadi kita membuat bazar atau kita menjual sesuatu untuk menghasilkan dana yang kita perlukan, atau jika memungkinkan kita akan mencari sponsor
sponsor untuk membantu kita di dalam penyelenggaraan acara tersebut. Yang perlu ditambahkan di dalam action plan? Apakah yang perlu ditambahkan di dalam action plan? Ya, yang paling perlu yang ditambahkan di dalam action plan ini adalah berdoa. Nah, kita harus terus berdoa dan kita minta sama Tuhan, bertuhan tolong bahwa kalau dengan kekuatan kita ini tidak mungkin terjadi, tapi apapun yang kita lakukan, kita minta Tuhan yang mendahului setiap rencana kita ya. Kalau ini untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan akan berikan cuaca yang baik, dana dicukupkan, pesertanya juga banyak. Itu saja. Nah, dari diskusi kita tadi, kesimpulan apa yang Ibu dapatkan? Kesimpulannya yang bisa saya ambil di sini yaitu bahwa walaupun kita dalam masa pandemi, kita masih terus bisa berkreasi, anak-anak muda sekolah minggu masih bisa berkreatif, walaupun dalam masa pandemi, karena itu tidak akan mengurangi talenta-talenta yang ada pada generasi muda untuk terus berkarya. Jadi kesimpulannya adalah dengan membuat acara ini, kita akan mencari bibit-bibit baru yang menonjol, kita akan mencari generasi-generasi muda yang berbakat, agar siapa tahu suatu saat apa yang mereka dapatkan, apakah mereka yang terpendam mungkin muncul di acara yang kita buat ini, dan mungkin ini akan terus setiap tahun menjadi agenda kita untuk membuat kompetisi. Mantap. Jadi kita doakan planningnya di tanggal 28 dari sekarang ya. Sudah on proses pastinya, on progress ya. Pastinya karena ini kemudian Tuhan pasti itu terjadi. Terima kasih Bu Kirsanika, selamat sore. Selamat sore.